Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hartono. Nomor induk mahasiswa saja 0445897778. Prodi saya Sistem Informasi. Mungkin untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Mungkin untuk tugasnya saya buka terlebih dahulu. Di sini untuk tugas yang kedua pada sesi kali ini, silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, dan lain sebagainya sampai ke net. Laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video rekaman tersebut muat kenalan siswa serta penjelasan praktik yang telah dilakukan. Mungkin di sini untuk materi kali ini pembahasan tentang CMD. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CMD. CMD atau sering kita disebut dengan command prompt adalah antarmuka baris perintah pada sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah teks. Melalui CMD, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah untuk menjalankan fungsi sistem, mengelola file, menjalankan aplikasi, dan melakukan berbagai tugas lainnya pada komputer berbasis Windows. Jadi untuk tugas kali ini mungkin saya disuruh untuk memasukkan sebuah perintah. Perintah yang pertama mungkin CD, perintah yang kedua CLS, perintah yang ketiga CLS slash tanda tanya, perintah yang keempat dir slash tanda tanya, perintah kelima ini config, dan selanjutnya di CMD. Mungkin langsung saja kita praktekkan untuk masuk ke CMD-nya, tampilan CMD-nya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Ketika kita akan masuk ke CMD, kita bisa menekan tombol dari Windows beserta dengan R. Setelah masuk ke menu run, di sini kita ketikkan CMD. Enter. Ini merupakan sebuah tampilan dari CMD. Ini merupakan sebuah tampilan dari CMD. Di sini ada Microsoft version 10.0, Microsoft Corporation All Right User C slash terbalik user slash user tutup kurung. Di sini kita ditugaskan untuk memasukkan sebuah perintah. Untuk perintah yang pertama itu adalah CD. Coba kita ketikkan di sini CD. CD di sini berfungsi untuk mengubah direktori atau folder saat bekerja di command prompt. Jadi CD di sini bekerja untuk mengubah direktori atau folder saat bekerja di command prompt. Kemudian untuk perintah kedua kita masukkan itu yaitu CLS. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk CLS sendiri hasilnya si CMD tersebut kembali kosong karena CLS di sini memasukkan perintah membersihkan layar command prompt sehingga layar akan kosong atau clear screen. Jadi CLS di sini memasukkan atau memberikan sebuah perintah membersihkan layar command prompt sehingga layar akan kosong atau clear screen. Kemudian untuk yang poin ketiga CLS slash tanda tanya. Di sini pun sama untuk CLS slash tanda tanya pun itu
clear screen sama dengan CLS yang tadi. Jadi menghapus 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 screen yang ada pada CMD. Kemudian untuk perintah yang keempat, dir. Kita hapus terlebih dahulu. CLS sendiri. Nah, setelah itu coba kita masukkan perintah dir. This garis miring tanda tanya. Nah, dir di sini menampilkan bantuan perintah dir. Jadi di sini ada sebuah bantuan dari perintah dir di drive. Di sini ada slash a, slash b, slash c, slash d, slash dan seterusnya, memasukkan sebuah perintah dir. Lalu untuk perintah selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu agar kembali. Nah, setelah itu poin yang kelima itu adalah IP config. Kita masukkan perintah IP config. IP config di sini menampilkan sebuah informasi konfigurasi jaringan. Di sini IP config sendiri menampilkan sebuah informasi konfigurasi jaringan seperti contohnya seperti alamat IP. Terus di sini ada gateway, terus dan informasi jaringan-jaringan lainnya. Itu untuk perintah dari IP config pada CMD. Kemudian untuk masukkan perintah selanjutnya, kita hapus terlebih dahulu CLS clear screen. IP config all, IP config garis miring all. Lihat IP config garis miring all itu menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan, termasuk konfigurasi yang lainnya secara detail ya. Jadi sama dengan IP config yang tadi, namun untuk IP config all yang ini menginformasikan lebih detail informasi konfigurasi jaringan, termasuk konfigurasinya secara detail. Secara detail di sini ada semua konfigurasi jaringannya. Jadi ketika kita ingin melihat konfigurasi jaringan secara detail, tinggal kita masukkan saja perintah IP config garis miring all. Kemudian kita hapus terlebih dahulu CLS. Untuk poin perintah selanjutnya IP config slash tanda tanya, enter. Dulu untuk perintah IP config garis miring tanda tanya di sini untuk menampilkan panduan atau sebuah bantuan atau sebuah bantuan untuk perintah IP config. Jadi IP config garis miring tanda tanya di sini untuk menampilkan panduan bantuan untuk perintah IP config. Jadi ketika kita ingin membutuhkan sebuah panduan atau bantuan dari pengaturan atau perintah IP config, kita bisa memberikan perintah IP config garis miring tanda tanya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tugas selanjutnya
kita masukkan sebuah perintah dari IP config release. Kita masukkan di sini IP config miring release. Config release di sini adalah berfungsi untuk menampilkan atau memperlihatkan melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Jadi di sini menampilkan melepaskan alamat IP untuk menampilkan melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Jadi itu merupakan sebuah perintah dari IP config release. Kemudian untuk poin yang selanjutnya di sini ada IP config garis miring renew. Nah, lihat di sini untuk perintah apa? IP config renew. Ya, di sini IP config renew di sini untuk memperbaharui atau memperoleh kembali alamat IP dari server DHCP. Jadi di sini perintah untuk kebalikannya. Ketika IP rilis tadi yang kita masukkan itu untuk perintah melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Untuk IP config renew sendiri ini dimasukkan untuk memasukkan perintah memperbaharui atau memperoleh kembali. Jadi kebalikannya dari IP config release. IP config renew di sini untuk memperoleh kembali alamat IP dari server DHCP. Jadi seperti itu. Kemudian kita CLS terlebih dahulu, clear skin terlebih dahulu agar lebih enak dilihat. Di sini lalu ada sebuah perintah IP config display IP garis miring display DNS. Lihat di sini akan terjadi seperti apa untuk perintah IP config garis miring display DNS. IP config display DNS. Coba kita lihat terlebih dahulu hasilnya itu seperti apa. Nah, ini hasil dari perintah IP config display DNS. Di sini perintah IP config display DNS tersebut untuk menampilkan cache DNS yang disimpan dalam komputer. Jadi perintah dari IP config garis miring display DNS ini untuk menampilkan cache DNS yang disimpan dalam komputer. Mungkin ini cache yang tersimpan dalam komputer saya di sini. Jadi memang sangat banyak ya di sini cache-nya. Ini untuk menampilkan cache yang ada pada komputer yang kita gunakan saat ini. Seperti itu. Kemudian kita clear screen kembali agar lebih mudah ketika memberikan sebuah perintah. Lalu untuk poin yang selanjutnya di sini IP config push DNS. Coba kita lihat di sini. Nah, IP push DNS di sini berfungsi untuk membersihkan atau menghapus cache
DNS yang tersimpan dalam komputer. Jadi untuk yang tadi hanya sebagai menampilkan cache. Yang tadi ipconfig garis miring display DNS itu menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Untuk ipconfig garis miring plus DNS ini untuk perintahnya untuk membersihkan atau menghapus cache DNS yang disimpan dalam komputer. Jadi ketika kita ingin menghapus cache DNS yang tersimpan pada komputer, kita masukkan saja perintah ipconfig garis miring plus DNS. Jadi seperti itu. Kemudian kita clear screen terlebih dahulu agar enak. Untuk perintah selanjutnya ipconfig garis miring register DNS register DNS. Nah, untuk perintah IP config garis miring register DNS tersebut, hmm, di sini untuk mendaftarkan kembali semua. Jadi yang tadi untuk IP config garis miring display itu untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan dalam komputer. Kemudian IP config garis miring plus DNS itu untuk membersihkan atau menghapus cache DNS yang tersimpan dalam komputer. Lalu IP config yang sekarang IP config garis miring register DNS untuk memasukkan, untuk mendaftarkan kembali semua. Jadi ketika tadi ada penghapusan, lalu menampilkan terlebih dahulu perintah untuk menampilkan, perintah untuk menghapuskan, lalu untuk ipconfig garis miring register DNS ini untuk mendaftarkan. Jadi perintahnya seperti itu. Kemudian kita klik terlebih dahulu. Di sini untuk perintah selanjutnya adalah ping. Oke, perintah selanjutnya adalah ping. Ping di sini untuk bermaksud untuk biasanya dimaksudkan untuk memeriksa koneksi jaringan ke tujuan tertentu. Jadi perintah ping di sini untuk memeriksa sambungan, apakah sambungan kita terhubung, koneksi kita terhubung, koneksi jaringan kita terhubung atau tidak ke tujuan tertentu. Kalau misalkan kita ingin mengecek koneksi kita terhubung kepada satu IP. Misalkan IP tersebut 192.168.0.1 misalkan gitu. Sementara IP komputer yang kita gunakan 192.168.0.5 misalkan gitu. Kita bisa mengecek ulang kembali apakah komputer kita terhubung dengan komputer yang ber-IP 192.168.0.1 dengan cara perintah ping, lalu masukkan IP yang kita tuju atau IP yang kita mau cek koneksinya, apakah komputer kita terkoneksi ke komputer tersebut atau tidak. Ini seperti itu merupakan sebuah perintah dari ping. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya di command prompt ini adalah netstart. 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 Oke. Nah, netstart sendiri di sini untuk di sini untuk berarti untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan. Jadi di sini ada local address, ada foreign address, ada state. Di sini daftar hasil dari menampilkan informasi tentang koneksi jaringan. Biasanya di sini tampilannya itu berupa tabel seperti ini, ada foto, ada local address, ada foreign address, ada state. Jadi untuk perintah netstart sendiri ini tampilannya seperti tabel. Seperti tabel untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan. Jadi seperti itu. Lalu untuk perintah selanjutnya pada command prompt di sini setelah netstart adalah tracer. Tracer.
Traced di sini traced traced di sini adalah melacak melacak rute yang mengambil melacak rute yang mengambil paket data ke tujuan tertentu. Jadi di sini melacak melacak sebuah sebuah melacak sebuah rute yang mengambil paket data ke tujuan tertentu. Jadi di sini bisa dilihat eh, rute tujuan atau paket data ke tujuan tertentu. Jadi bisa dilihat atau bisa dicek kembali rute kemana paket data tersebut diambil. Jadi seperti itu. Ini kita ke poin selanjutnya, yaitu di sini pething. Masukkan perintah pething. Pething. Yang kita di sini. Pething di sini adalah berfungsi untuk menggabungkan fungsi dari ping dan tracer untuk jadi intinya pething di sini menggabungkan antara fungsi memeriksa koneksi jaringan ke tujuan tertentu dengan melacak rute yang mengambil paket data ke tujuan tertentu. Jadi di sini perintah untuk pething sendiri di sini hmm, dua penggabungan perintah dari memeriksa koneksi jaringan ke tujuan tertentu serta melacak rute yang mengambil paket data ke tujuan tertentu. Jadi untuk perintah pething sendiri itu seperti itu. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah NS lookup. NS lookup. Di sini untuk NS lookup digunakan untuk mengecek dan melakukan query terhadap server DNS. Jadi di sini mengecek kembali query terhadap server DNS. Untuk NS lookup sendiri hasilnya di port server 1.0.168.192.in strip ADDR strip ARPA addressnya 192.168.0.1. Jadi server koneksi server kita terkoneksi pada 192.168.0.1 itu untuk alamat IP addressnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk perintah selanjutnya perintah selanjutnya kita masuk ke nets. Kita kembalikan dulu ini ya. Berikan lagi saja. Nah, untuk perintah selanjutnya kita masuk ke perintah dari net. Net, net, nets, NETS, nets. Nah, net sendiri di sini tidak terlalu banyak ya yang ditampilkannya. Di sini mengelola sebuah utilitas atau baris perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan layanan lainnya. Jadi untuk perintah net sendiri di sini sebuah utilitas baris untuk perintah mengelola konfigurasi jaringan atau jaringan firewall atau layanan lainnya. Ini perintah dari net sendiri di situ itu seperti itu. Utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan, firewall, dan layanan lainnya. Jadi seperti itu. Yes, sorry, kita masuk kembali. Nah,
Lalu untuk perintah yang selanjutnya di sini adalah root, 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 root. Untuk perintah root di sini eh, bentar, saya lihat dulu. Perintah root. Nah, di sini perintah root sendiri ini digunakan untuk root atau pengguna dapat melihat rute jaringan yang ada atau melihat jaringan rute jaringan yang ada, menambahkan entry rute baru, menghapus entry rute dan melakukan operasi terkait root. Ada belum? Jadi di sini bisa melihat pengguna bisa melihat rute jaringan yang ada, menambahkan entry rute baru, terus menghapus entry rute dan melakukan operasi terkait jaringan root. Jadi untuk perintah root sendiri di sini antara lain rute jaringan yang ada, melihat rute jaringan yang ada, menambahkan entry rute baru, menghapus entry rute dan melakukan operasi terkait jaringan rute. Jadi seperti itu untuk perintah rute di CMD tersebut. Lalu kita CLS kembali untuk membersihkan first screen-nya. Nah, untuk yang terakhir di sini kita memasukkan sebuah perintah dari net. Nah, net sendiri di sini itu untuk perintah net di sini eh, di sini pengguna dapat melihat informasi tentang pengguna yang terdaftar. Informasi tentang pengguna yang terdaftar, kelompok pengguna, penanda dan memutuskan sambungan jaringan di command prompt untuk menampilkan bantuan perintah. Jadi untuk net di sini perintah net pada command prompt net pengguna dapat melihat informasi tentang pengguna yang terdaftar atau kelompok pengguna atau penanda dan memutuskan sambungan jaringan. Jadi di sini perintah net itu seperti itu. Mungkin untuk tugas kali ini demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.